Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rina Rizdiana SPD, NIM 14010220084. Saya guru SD Negeri Mangunrejo 1, Kecamatan Kebunagung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 3 di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Iya. Sudahkah kalian siap belajar hari ini anak-anak? Sudah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berangkat paling awal hari ini? Oh iya, Kak Kanja. Silakan memimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Terima kasih Mbak Kanja ya. Terima kasih sudah mengutamakan sikap disiplin. Ya, tadi contohnya Mbak Kanja sudah berangkat paling awal. Dia tadi menunjukkan sikap apa anak-anak? Kita harus disiplin setiap waktu. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Dina absen dulu ya anak ya. Ya. Berarti hari ini semuanya masuk. Nihil. Alhamdulillah. Untuk menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Yuk semuanya berdiri. Masih
yang kalian sukai? Bunga. Bunga? Mawar. Selain bunga mawar, apalagi? Tapi apalagi anak-anak? Sepatu. Banyak ya anak-anak ya? Kenapa kalian kok menyukai bunga mawar? Itu kenapa anak-anak? Bunganya Bunganya harum. Nah, selain itu apalagi? Bunganya cantik. Boleh ya? Kita akan belajar tema 2, subtema 1. Nah, di pembelajaran kita ini kalian belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, Pak Mu'ad di sini ada muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Dari pembelajaran IPA nanti kalian mempelajari cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri. Dan kemudian di pelajaran bahasa Indonesia kalian akan belajar informasi penting dari teks sejarah dengan aspek apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Iya. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, nanti setelah kalian mengamati tumbuhan dan menyimak video pembelajaran peserta didik, mampu menganalisis cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri dari lingkungan. Ya. Kemudian nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran informasi teks dan membaca teks sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kalian diharapkan mampu membuat laporan rangkuman informasi penting dalam kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu dalam bentuk peta pikiran, ya, anak-anak ya. Anak-anak, hari ini Bu Rina membawa apa ini? Membawa tumbuhan apa ini anak-anak? Kaktus, ya. Nah, berat. Nah, coba perhatikan. Coba perhatikan anak-anak, tumbuhan kaktus, ya. Perhatikan, amati tumbuhan kaktus ini. Bisa melihatnya semuanya? Bisa. Nah, nih, coba perhatikan. Kalian melihat apa anak-anak di tumbuhan kaktus ini? Duri. Kalian melihat duri ya? Iya, banyak duri. Ya, kaktus memiliki daun tapi berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Tadi betul yang dijawab oleh Mbak Naila. Ya, kemudian batang kaktus juga tebal anak-anak, tebal, berair dan berlapis lilin. Itu untuk menyimpan cadangan air. Dan kemudian akar kaktus panjang untuk memudahkan mendapatkan air. Nah, setelah tadi kalian mengamati bunga kaktus, tumbuhan kaktus. Nah, Rina punya gambar ini anak-anak. Coba perhatikan. Rina punya gambar ya anak-anak ya. Nah, coba lihat. Kira-kira tumbuhan apa ini anak-anak? Bambu. Ya, ada tumbuhan bambu. Pernah kalian melihatnya? Pernah kalian memegangnya? Pernah. Nah, kira-kira bagaimana anak? Setelah kalian memegang batang bambu, kalian pegang, apa yang kalian rasakan? Gatal. Kenapa anak-anak kok merasakan gatal? Karena ada bulu halus. Karena tumbuhan bambu itu mempunyai bulu halus yang menyebabkan gatal ya anak-anak ya. Nah, untuk memahami materi selanjutnya, mari kita simak video berikut ini.
Seperti halnya makhluk hidup yang lain, tumbuhan juga melakukan perlindungan diri dari serangan atau gangguan makhluk hidup lainnya. Perlindungan diri yang dilakukan tumbuhan tentu berbeda dengan cara perlindungan diri yang dilakukan oleh manusia dan hewan. Kalian Cara tumbuhan melindungi diri disesuaikan dengan bagian-bagian dan sifat dari tumbuhan itu sendiri. Berikut ini beberapa cara tumbuhan melindungi diri dan penjelasannya. Yang pertama, tumbuhan melindungi diri dengan duri. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan duri adalah salak, mawar, dan kutimang. Duri tumbuhan ini dapat melukai musuh yang hendak mengganggu, terutama hewan. Setelah kita mengetahui cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri dari lingkungan, nanti kita akan berdiskusi anak-anak. Siap anak-anak? Siap. Anak-anak yang hebat, masih ingat ya tadi dengan videonya yang ibu guru tampilkan tadi? Masih. Nah, tahukah kalian mengapa bentuk tumbuhan itu bermacam-macam? Ternyata itu merupakan anugerah dari Tuhan bagi makhluk hidup agar dapat hidup dengan atau disebut dengan adaptasi. Nah, jadi adaptasi itu apa anak-anak? Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi itu dilakukan tumbuhan agar tetap dapat bertahan hidup. Nah, lingkungan tempat tumbuhan hidup itu disebut dengan habitat. Anak-anak, habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Ya. Anak-anak, nanti ada dua kegiatan anak-anak ya. Yang kegiatan pertama itu anak-anak nanti kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, berdiskusi, menganalisis gambar berdasarkan adaptasi terhadap tempat hidupnya. Paham anak-anak? Paham. Misalnya, contoh ya, ada gambar satu itu ada tumbuhan, adaptasi tumbuhan pada lingkungan kering. Contohnya tumbuhan atau tanaman kaktus. Nanti kamu menganalisis, berdiskusi bentuk adaptasi kaktus itu seperti apa, kemudian tujuan beradaptasi itu untuk apa. Paham anak-anak? Paham. Nah, nanti di kegiatan satu ini kalian berdiskusi kelompok. Ya anak-anak ya. Ternyata tidak hanya tumbuhan saja yang berjuang untuk melindungi diri dari lingkungan. Bangsa Indonesia sejak dahulu masih pada masa penjajahan sudah berjuang untuk bisa terlindungi dari penjajah. Nah, oleh karena itu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia itu bisa memperoleh kemerdekaan dengan cara berperang maupun jalur diplomasi. Untuk mencari tahu bagaimana cara mencari informasi penting dalam kalimatannya, menggunakan kata-katanya A. Di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita lanjutkan pelajaran tema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia
tentang bagaimana cara menentukan informasi penting dari suatu teks bacaan. Biasanya, setiap teks bacaan selalu mengandung informasi penting. Untuk dapat menemukan informasi penting dari suatu teks bacaan, maka kita harus membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Ada 7 kata tanya yang sering digunakan untuk membuat kalimat tanya, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, berapa, bagaimana, dan mengapa. Setelah kalian menyimak video cara mencari informasi penting dalam kalimat tanya, nanti di kegiatan 2 kalian ada tugas untuk mendiskusikan dengan kelompok kalian untuk merangkum informasi penting dari teks tersebut, ya, teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nanti kalian membaca buku modul kalian, ya anak-anak, ya, di halaman 23, ya, yang berkaitan dengan aspek apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana yang kalian sajikan dalam peta pikiran seperti ini. Paham anak-anak? Bu Rina akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok, ya. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Ya anak, ya. Nanti Bu Rina juga akan memberi nomor kepala yang kelompok, ya. Untuk kelompok 1 mana? Ayo langsung kelompok 1. Ya, Bu Rina langsung saya bagi untuk kelompok 1. Langsung dipakai ya anak-anak ya. Nah, ini saya bagi nomornya. Kemudian kelompok 2 mana kelompok 2? Iya. Ini akan bagi nomor kepala, langsung boleh dipakai. Kelompok 3? Iya. Kelompok 4? Ya, sekarang Bu Rina akan membagikan tugas kelompok kalian, LKPD kalian, ya. Nanti di sini ada 2 kegiatan tadi, ya anak-anak. Perhatikan, sebelum kalian mengerjakan, baca petunjuknya terlebih dahulu, ya anak-anak. Petunjuk khususnya kalian baca. Kemudian jangan lupa isi data diri, nama kelompok berapa, kemudian nama anggotanya siapa saja, ya. Di LKPD kalian ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama, tadi kalian berdiskusi, menganalisis gambar, ada gambar berdasarkan adaptasi terhadap tempat hidupnya, ya, paham ya anak-anak ya. Kemudian yang di kegiatan 2 ini nanti kalian membaca modul. Kemudian setelah kalian membaca modul yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kalian rangkum informasi penting dari teks tersebut berkaitan dengan aspek apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dia disajikan dalam peta pikiran. Paham anak-anak? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Langsung saya bagi ya. Kelompok 1.
Ya, sekarang diskusi adaptasi pada tanaman apa itu? Ada gambar apa? Ya, silakan kalian diskusi kelompok. Bentuk adaptasinya bagaimana? Ya, untuk kelompok sudah. Ada pertanyaan apa tidak? Bisa ya anak ya? Bisa. Kelompok 4. Kelompok 4 ada pertanyaan? Ada kesulitan? Sudah sampai ke berapa? 2. Nomor 2 itu tanaman apa anak? Serai. Dulu adaptasinya bagaimana? Yuk didiskusikan dengan teman kalian. Ya. Bu Rina akan nilai sikap kalian ya anak ya. Jadi kalian itu aktif apa tidak dalam berdiskusi kelompok ya. Ada nomor kepalanya, jadi Bu Rina mudah untuk menilai kalian. Ya, waktunya sudah habis anak-anak. Sudah semuanya anak-anak? Sudah. Ya, berarti saatnya kalian mendemonstrasikan bentuk adaptasi tumbuhan. Nanti Bu Rina akan menunjuk nomor kepala secara acak. Sudah siap? Sudah. Sudah siap semuanya? Sudah. Coba nomor kepala 1. Yuk, 1 siapa? Katakan dulu. Iya, Mas Hafiz. Bentuk adaptasi kaktus. Iya, Daun kaktus. berbentuk duri dari untuk mengurangi penguapan. Daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Ada jawaban yang lain? Nomor kepala 18. Angkat tangan. Iya, Mbak Kanja. Batang tebal yang berisi cadangan air. Ya, batang tebal yang berisi cadangan air. Ada jawaban lain mungkin? Nomor kepala 15. Masuk. Iya. Akarnya yang sangat panjang mencari air. Ya, mempunyai akar yang sangat panjang untuk mencari air. Buat tapi yang menjawab akan saya Bu Rina kasih apa ini anak-anak? Bintang. Siapa lagi tadi? Siapa lagi tadi? Iya, Mbak Kanja, kemudian Mas Aris. Ada lagi mungkin? Nomor kepala 8 mau menjawab lagi melengkapi tanaman kaktus. Permukaan batang yang berlapis lilin. Iya, permukaan batang yang berlapis lilin. Bu Rina kasih bintang buat Mbak Rina, tepuk tangan. Anak-anak, tadi kalian sudah mendemonstrasikan adaptasi tumbuhan. Dan saatnya perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas. Ayo, kelompok mana dulu yang berani maju ke depan? Iya, Mbak Kanja, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk adaptasi tanaman apa, Nana? Memiliki apa? Daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Lah mungkin kelompok lain ada tanggapan? Iya, kelompok 3. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk
karena selalu terkena air. Iya, ulangi sekali lagi. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Iya, tepuk tangan. Kelompok 4 dan kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok 2? Ada jawaban lain mungkin dari kelompok 2? Ada? Mbak Naila coba. Daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan kadar garam. Yang keras. Ulangi lagi. Daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan kadar garam. Iya, tepuk tangan buat Mbak Naila. Ada yang lain? Kelompok lain? Mas Hafiz mau? Iya? Yuk, yang keras apa? Memiliki alat-alat yang membuka permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Iya, tepuk tangan buat kelompok. Tumbuhan paku beradaptasi tujuannya untuk apa, Nana? Yang keras? Untuk apa tujuannya? Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tepuk tangan. Saya kasih bintang. Mas Fahil sama yang menanggapi tadi, yang menanggapi siapa? Mas Masud. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Mencari informasi penting dari teks sejarah yang berjudul apa, Nana? Yang berjudul apa? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ada di halaman 23. Sudah kalian baca? Sudah membuat rangkuman? Coba nomor kepala. 3. Siapa 3? 3. Iya. Buat kalimat dengan menggunakan kata tanya apa? Coba. Diulangi yang keras. Apa peristiwa yang menjadi tonggak sejarah berdirinya Indonesia? Iya, bisa, boleh ya, tepuk tangan. Nomor 17. Yuk, ngaco dulu. Iya, angkat tangan dulu. Silakan kalian mau membuat kalimat dengan menggunakan kata tanya mengapa. Coba. Mengapa proklamasi kemerdekaan memberi makna sangat penting bagi bangsa Indonesia? Iya, boleh ya, tepuk tangan. Bintang, sekali lagi tepuk tangannya mana? Yuk, sekali lagi nomor 11. Siapa 11? Iya, silakan kalian. Silakan nomor 11 membuat kalimat menggunakan kata tanya di mana? Di mana pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? Iya, boleh ya Nana ya? Karena saya kasih bintang. Silakan. Iya, tepuk tangan. Lagi nomor kepala 10. Siapa 10? 10? Tunjuk tangan. Iya, silakan Mas. Siapa? Yudi membuat kalimat menggunakan kata tanya kapan? Kapan Bung Karno dan Bung Hatta dilahirkan? Iya, kapan Bung Karno dan Bung Hatta dilahirkan? Boleh anak-anak ya? Bisa ya? Tepuk tangannya. Mas Yudi, saya kasih bintang. Iya. Buat kelompok 1, 2, 3 dan semuanya kelas 6 kasih tepuk mantap. Tepuk mantap. Mantap, mantap, mantap. Kalian belajar apa tadi? Ada
evaluasi kalian, ya. Nanti siapa saja yang mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu 70 akan ada remedi. Siap anak-anak? Siap. Masih semangat anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Jangan diputar-putar, diputar. Sambil nyanyi. Diputar-putar, diputar. Sambil nyanyi yuk. Diputar-putar, diputar. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Anak-anak, di pengalaman belajar hari ini, kalian senang apa tidak? Senang. Kegiatan belajar apa yang kalian sukai? Bisa melihat video. Bisa melihat video pembelajaran, apa lagi? Bisa mempresentasikan. Bisa mempresentasikan di depan kelas, terus apa lagi? Kalian suka apa di kegiatan hari ini? Bisa melihat bunga. Bisa melihat bunga, melihat tumbuhan, bisa mengamati bunga secara langsung. Ya, apalagi anak-anak? Bisa menanggapi teman yang sedang presentasi. Ada lagi? Ada lagi? Sudah, terima kasih, tepuk tangan untuk lagi. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Ya, silakan dipersiapkan. Kita pandu siap berdoa mulai.